tentang bagaimana kita menemukan satu reliabilitas set soal ya. Ya. Nah, setelah tadi ya tempatnya ya, kita membahas tentang validitas. Selanjutnya kita akan sampaikan tentang bagaimana kita menemukan reliabilitas suatu set soal ya. Jadi kalau validitas itu validitas butir atau validitas item. Kalau reliabilitas ini suatu set soal ya. Walaupun ada juga yang kita bisa mencari reliabilitas butir, tetapi yang akan kita bahas adalah reliabilitas set soal atau satu seperangkat soal gitu. Ya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kita menghitung reliabilitas atau sebenarnya bukan perhitungan ya, tetapi bukti reliabilitas itu dengan metode KR20 ya. Nah, formatnya seperti ini ya. Jadi setiap butir yang sudah direspon atau sudah dijawab oleh peserta didik kemudian disajikan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Kalau waktu menentukan validitas itu ini subjek butir soal 12, terus ini total ya. Nah, sekarang ini tidak total tapi saya ganti dengan notasi X ya. Nah, subjeknya masih sama, subjeknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih sama ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sedangkan butir soalnya ada 12. Ya. Nanti kalau Anda praktek melakukan perhitungan reliabilitas tidak harus 12, tetapi inilah sebanyak butir soal. Sedangkan subjeknya adalah sebanyak siswa yang ada di kelas itu. Sedangkan inilah 1010 ini adalah respon dari peserta didik ya. Yang satu itu karena peserta didik menjawab dengan benar, sedangkan 0 karena peserta didik menjawab dengan salah. Sedangkan 12, 11, 10 dan seterusnya ini adalah total dari jawaban benar seluruh peserta didik. Ya. Ya. Kalau per baris ini adalah total jawaban benar dari satu orang peserta didik. Nah, kemudian kita beri notasi tambahan ya untuk menentukan reliabilitas. Pertama, kita tentukan notasi P ya. Notasi P atau proporsional correct ya. Nah, notasi P ini adalah jumlah siswa yang menjawab benar ya, dibagi dengan seluruh siswa yang mengerjakan soal. Nah, sedangkan 1 min P ya, adalah 1 dikurangi dengan besarnya P yang sudah diperoleh. Jadi kalau P di sini 0,9 di sini dari 11 yakni ini yang benar-benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti ini dari 9 ya dibagi dengan seluruh peserta didik yang mengerjakan soal yakni 10. Jadi 0,9. Saya ulangi, 0,9 ini adalah dari 9 dibagi 10. 9 adalah seluruh siswa yang menjawab benar, sedangkan 10 adalah
seluruh siswa yang mengerjakan soal. Sedangkan 0,1 dari 1 dikurangi 0,9. Nah, kemudian ada lagi notasi P dikalikan 1 min P, yakni P-nya itu 0,9 ini dikalikan 1 min P itu ini 0,1. Ya. Jadi P kalikan 1 min P sama dengan 0,09. Ya. Nah, semuanya dicari ya, setiap butir soalnya dicari ya, sehingga ketemu angka-angka seperti ini ya. Ya. Lalu berikutnya, setelah kita jumlah di sini ya, yang di sini ini ya, kita menentukan variannya. Varian dari nilai-nilai ini berapa variannya. Ya. Ini namanya varian butir ya, ini varian butir itu yang dijumlah saja ya, dijumlah gitu. Nanti ketemu ya. Sedangkan ini nanti adalah varian total. Nah, nanti yang kita pakai dalam perhitungan sebenarnya ini, yang varian total ini. Nah, nanti bagaimana cara mencari variannya, nanti akan saya tunjukkan pada Anda. Ya, jadi ini dijumlah ya, sekali lagi ini dijumlah saja, ini ya, dijumlahkan. Nah, ini juga dijumlahkan semuanya ya. Cuma nanti yang ini dicari variannya. Nah, setelah kita isi, ini kolom-kolom ini kita isi ya. Kemudian formulasinya dari reliabilitas ini dari KR20, KR itu kepanjangan dari ini, Kardashev Richardson. Nah, ini formulasinya. Di KR20 sama dengan K dibagi K min 1 dikalikan 1 min sigma P kalikan 1 min P dibagi varian total. Ya, sigma P kalikan 1 min P itu dari tadi, dari saya naik lagi ya. Nah, dari ini ya, ini masing-masing dijumlah gitu. Nah, ketemunya 2,06 ya, itu adalah sigma P kalikan 1 min P ini ya. Sigma P kalikan 1 min P dibagi dengan varian total. Nah, sebelum ke sini saya tunjukkan ini. Sedangkan K ini adalah jumlah seluruh butir soal. Tadi ya ada 12 butir. Nah, ini 12. Sedangkan K-1 adalah 12 kurang 1 ada 11. Sedangkan 1 ini adalah konstanta. Nah, artinya rumus ini tinggal nanti kita nulis saja. Tetap ya ini konstanta tadi tetap 1 terus ketika kita mencari. Lalu dikurangi sigma P 1 min P bagi varian. Tadi jumlahnya sudah tahu ya, 2,06 dibagi 11,6. Nah, 11,6 ini mana? Ini varian, nanti saya akan tunjukkan ya. Nah, lalu setelah kita lakukan perhitungan, ketemunya 0,82. Jadi, reliabilitas dari set butir soal yang sudah kita dapat ya, dari seluruh soal ini ya, jumlahnya 0,82 ini ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya tunjukkan dulu bagaimana mencari varian. Ya, kita menggunakan Excel lagi. Ya, lalu yang kita ambil itu angka yang ini aja. Nah, yang ini aja. Nah, ini kita copy dulu. Ya. Kita copy, kemudian kita ambil Excel ya. Lalu
kita tampilkan di sini ini. Nah, lalu berapa variannya? Varian mencarinya begini. Sama dengan ya, var gitu. Ini ada var pilihan, ini klik 2 kali. Itu. Kemudian ini kita pilih. Lalu ini kita kurung tutup. Kita tekan enter. Maka ketemunya 11,6 ya. Ini kita panjangkan. Nah, 11,6. Nah, 11,6 itu dimasukkan ke sini. Ini 11,6. Oke. Sekali lagi, jadi soal ini ya, seluruh soal ini ya memiliki reliabilitas atau memiliki keajegan sebesar 0,82. Nah, kemudian setelah kita tahu reliabilitasnya, kita akan tentukan berapa indeks kesukaran item atau indeks kesukaran butir ya. Kita singkat IK. Objektif. Objektif artinya untuk pilihan ganda. Nah, rumusnya ini sebagaimana yang sudah beberapa kali saya sampaikan, P atau proporsional correct itu sama dengan NI jumlah siswa yang mengerjakan soal dengan benar dibagi dengan N besar, yakni jumlah seluruh siswa yang mengerjakan soal. Nah, ini ya. Indeks kesukaran item atau proportional correct ya. NI adalah jumlah siswa yang menjawab item dengan benar, sedangkan N adalah jumlah siswa yang menjawab seluruh item. Ya. Nah, kemudian contohnya begini, contoh. Jumlah siswa yang menjawab dengan benar pada item nomor 6, ya, butir nomor 6, sebanyak 26 peserta didik. Jumlah seluruh siswa yang menjawab pada item nomor 6 tersebut sebanyak 30. Maka indeks kesukaran item sebesar P sama dengan 26 dari ini dibagi 30 dari ini sama dengan 0,87. Ya, saya kira cukup mudah ya. Lalu bagaimana kalau kita menentukan indeks kesukaran item untuk item yang subjektif, yang IC ya? Caranya adalah P sama dengan proportional correct sama dengan NI ya, seluruh siswa, jumlah seluruh siswa yang skornya itu ya ini P indeks kesukaran item terus jumlah skor siswa yang menjawab pada item nomor tertentu ya, nomor I atau nomor tertentu, jumlahnya berapa ya, dijumlahkan seluruhnya ya, skornya ya, lalu dibagi N ini adalah seluruh siswa yang mengerjakan soal, dibagi dengan maksimal skor. Perhatikan cara mencarinya, Anda mencari ini dulu, NI per N dulu, lalu baru dibagi dengan maksimal skor. Ya, oke. N jumlah siswa yang jawab nama item nomor I, lalu MS adalah maksimal skor. Oke ya. Nah, lalu kita coba mencari indeks kesukaran item yang subjektif. Misalnya, ada item nomor 7 dengan skor maksimal 6. Jadi kalau siswa peserta didik menjawab item nomor 7, itu maka jawabannya itu benar atau perfect gitu ya, maka dia mendapat skor 6. Tapi kalau tidak perfect, dia mendapat skor kurang dari 6. Ya bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 2, bisa 1. Nah, taruhlah ini ada peserta didik. Ada 10 peserta didik ini ya. Si A, si B, si C, si D, dan seterusnya sampai si J. Ya. Nah, lalu setiap peserta didik ini kan punya nilai. Si A nilainya 5, si B nilainya 6, si C nilainya 3, dan seterusnya. Nah, jumlah ini, setiap anak, skor dari setiap anak ini kita jumlahkan. 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 3 dijumlah semuanya 38.
Ya. Oke. Lalu jumlah siswanya ini jumlah peserta didik ada 10 ya. Kita inisialkan A sampai J ya. Ada 10. Maka indeks kesukaran item dapat ditentukan sebesar 38 ini dari jumlah ini dibagi 10 ya 3,8 kan dibagi dengan 6 sama dengan 0,63. Ya, ini adalah cara menentukan indeks kesukaran item apabila soalnya berupa soal subjektif atau IC. Nah, selanjutnya kriterianya bagaimana kriteria IK atau indeks kesukaran item itu? Apabila ada butir soal punya 0,00 sampai 0,3, ini item sulit ya. Ini kalau 0,31 sampai 0,7 itemnya sedang. Kalau 0,71 sampai 1 item itu adalah item yang mudah. Gitu. Ya, berikut setelah kita mengetahui indeks kesukaran item, sekarang kita mencari indeks diskriminasi item. Oke. Prinsipnya, suatu item yang dikatakan mempunyai daya diskriminasi atau daya beda gitu ya. Daya beda yang tinggi harus dijawab dengan benar oleh semua atau sebagian besar subjek kelompok tinggi. Jadi kelompok tinggi itu harus bisa jawab. Atau rata-rata ke atas itu ya. Dan tidak dapat dijawab dengan benar oleh semua atau sebagian besar subjek kelompok rendah atau bawah rata-rata. Jadi dalam menentukan indeks diskriminasi ini kita membagi menjadi 2 dalam kelompok kelas itu ya, yakni berdasarkan rata-rata ke atas itu kelompok tinggi dan bawah rata-rata itu kelompok rendah. Ya. Jadi ada 2 kelompok nanti dalam seluruh peserta didik yang mengerjakan soal dibagi kelompok berdasarkan rata-ratanya. Rata-rata ke atas itu kelompok 1 atau kelompok tinggi, sedangkan yang bawah rata-rata di jumlah, nah itu menjadi kelompok bawah. Yang notasinya nanti bisa disebut dengan NT, nah nilai yang tinggi, atau dan NI, nilai yang rendah, NR gitu ya. Atau notasinya bisa kita buat yang lainnya. Tapi kalau yang saya tulis di sini D kepanjangan dari discrimination sama dengan NIT kelompok tinggi yang menjawab dengan benar dibagi NT seluruh kelompok tinggi dikurangi NIR kelompok rendah yang menjawab dengan benar dibagi NR seluruh kelompok rendah. Oke, contohnya begini indeks diskriminasi. Berdasarkan tabel di atas akan dicari indeks diskriminasi item pada soal nomor 5. Ya. Kelompok atas adalah siswa A, B, C, D, E, G. Tabelnya yang saya tunjukkan dulu tabelnya biar Anda tidak bingung ya. Tabelnya tabel yang ini. Ya. Tabel yang ini ya. Tabelnya ini ya. Nah, ini butirnya. Ini siswanya. Gitu. Akan dicari tadi nomor 5 ya. Nah, akan dicari nomor 5. Oke. Nah, sorry Bu, ini betul ya. Sudah kita bahas yang ini. Yang ini ya. Oke. Nomor 5 itu akan dicari indeks diskriminasi item atau D-nya. Nah, rinciannya nih, kelompok atas adalah siswa A, B, C, D, E, G. Ini adalah kelompok yang memulai nilai rata-rata ke atas. Ya. Sedangkan kelompok bawah adalah siswa F, H, I, J. Ini adalah kelompok bawah karena nilainya di bawah rata-rata. Misalnya ya, Anda
menilai, lalu Anda tentukan rata-rata, ketemu 7,2. Maka siswa yang punya nilai 7,2 ke atas itu menjadi kelompok atas, sedangkan siswa Anda yang memiliki di bawah 7,2 atau kurang dari 7,2 itu menjadi kelompok bawah. Nah, sehingga dengan demikian D-nya bisa kita tentukan 5 ya. Ini adalah siswa kelompok atas yang bisa menjawab dengan benar. Dibagi 6, ini adalah seluruh siswa kelompok atas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini artinya ada satu kelompok atas yang menjawab dengan salah pada butir nomor 5. Dikurangi 2, ini adalah kelompok bawah yang menjawab butir dengan benar ya. Ada 2 orang yang kelompok bawah yang dia menjawabnya dengan benar. Dibagi 4 seluruh siswa kelompok bawah sama dengan 0,84 ya, dikurangi 0,5 ini ya, sama dengan 0,34. Oke. Nah, bagaimana kriteria indeks diskriminasi item? Kalau indeks diskriminasi item itu 0,4 ke atas, item itu baik. Kalau 0,3 sampai 0,39, maka item itu tidak perlu direvisi. Kalau 0,2 ya sampai 0,26, item memerlukan revisi. Kalau kurang dari 0,29 ya, bukan 19 tapi kurang dari 0,29, item itu harus dieliminasi atau enggak usah disertakan dalam ujian gitu. Ya, kalau 0,2 sampai 0,29 item itu memerlukan revisi ya. Nah, kebetulan yang kita cari tadi ya, nilainya 0,34. Jadi nilainya berada di sini ya. Item itu baik ya, tidak perlu direvisi. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Anda bisa memahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah.